Pertama saya kasih tahu dulu, jawaban saya tidak terkait dengan pandangan kita tentang perbedaan pendapat, gitu kan ya. Itu yang saya mau jelasin dulu. Yang pertama, jadi sebelum ibu-ibu tahu tentang masalah penetapan hari raya, ibu-ibu tahu dulu bahwasanya penetapan hari raya itu sebenarnya didasari daripada penetapan awal bulan. Jadi penetapan awal bulan. Kalau kita sudah tahu awal bulan, berarti kita sudah tahu yang namanya hari raya, gitu kan ya. Problematikanya adalah penentuan awal bulan untuk hari raya Idul Fitri itu lebih mumet, lebih rumit karena Idul Fitri itu 1 Syawal. Maka ketika ada perbedaan itu biasa banget. Kenapa? Karena memang langsung tanggal 1-nya langsung 1 Syawal gitu loh. Ya tanggal 1-nya ya 1 Syawal langsung gitu loh, setelah Ramadan Syawal gitu kan ya. Nah, dan yang sudah pasti-pasti apa? Ini kata Rasul yang pasti-pasti. Yang pasti-pasti kata Rasul 1 bulan cuma 29 kalau enggak 30 hari. Enggak mungkin kurang, enggak mungkin lebih. Jadi ada bulan yang 29, ada yang 30. Kenapa namanya bulan? Karena itu ditentukan oleh bulan itu pergeserannya kayak apa. Makanya namanya bulan. Yang enggak konsisten itu adalah bulan Masehi. Itu enggak konsisten. Bulan Januari, Februari, bisa jadi perpindahan bulan dari Januari, Februari enggak berdasarkan bulannya. Paham ya? Tapi berdasarkan matahari. Bingung? Kalau enggak bingung, alhamdulillah, kalau bingung nasib. Jelas ya? Dengerin aja dulu enggak apa-apa. Itu nasib kalau bingung. Saya jelasin lagi. Tapi di dalam Islam, yang namanya bulan itu literally benar-benar lihat bulan. Orang Arab sama orang Cina sama. Orang Cina sama orang Arab sama. Orang Cina namanya lunar kalender. Lunar itu ada bulan. Kalender bulan. Orang Islam juga sama, kalender bulan. Berarti orang Islam menentukan bulan itu harus ngelihat bulan. Paham? Menentukan hari juga harus ngelihat bulan. Maka kata Rasulullah, bulan sekali dari gelap ke gelap itu 29 kalau enggak 30. Cara mengetahuinya gimana? Gampang. Cara mengetahui gampang, ya gampang lah kira-kira gitu ya. Kalau bulan baru itu ada sabit baru, ya. Kalau bulan habis itu gelap total. Setelah gelap total ada sabit lagi, lalu kemudian jadi purnama. Kalau purnama berarti tanggal berapa kira-kira? 14, pinter ibu-ibu sudah. 14 atau 15. Kira-kira gitulah, tapi paling bagus ya 14. Makanya Ayyamul Bid itu adalah puasa pertengahan bulan. Ketika bulan lagi penuh-penuhnya, biasanya 3 hari itu purnama. Gak ada purnama 7 hari, gak ada. Jelas ya, purnama itu 3 hari. Setelah itu pasti berkurang dia. Paham ya maksud saya ya? Udah jelas sampai di sini? Nah, inilah perbedaan ulama dalam menentukan ngelihat bulan. Ini perbedaan ulama menentukan ngelihat bulan. Jadi kalau di WhatsApp yang beredar, nanti setelah penjelasan ini mudah-mudahan Anda ngerti bahwa saya, Ustadz Somad, Ustadz Adi, dan Ustadz yang lain yang bahas tentang ini, sebenarnya semua dalilnya sama. Cuma nanti kita harus tahu bagaimana cara ulama menentukan. Jelas sampai di sini ya? Ini kesepakatan semua melihat apa tadi? Bulan. Bulan barunya kapan? Gitu kan ya? Nah sekarang perbedaannya. Perbedaannya saya kasih tahu. Mazhab ada 4. 1 Imam Maliki, yang kedua Imam Hanafi, yang ketiga Imam Maliki, Hanafi, Hambali, yang keempat Imam Syafi'i. Oke, di antara imam empat ini cuma satu yang beda sendiri. Namanya Imam pintar, namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini sangat jenius sekali. Karena dia sangat jenius, setelah dia ngelihat seluruhnya, yang 3 imam yang lain sepakat melihat bulan 1 bulan untuk seluruh dunia. Karena seluruh dunia ini satu matla. Seluruh dunia ini adalah satu, semuanya harus bareng. Paham sampai di sini? Di zaman dulu belum ada internet, belum ada apa-apa. Tapi Imam Syafi'i bilang, sebentar, kalau kita cuma ngelihat bulan, saya sepakat sih kalau bulan itu satu untuk semua. Tapi nggak bisa dipraktekkan sekarang. Kenapa nggak bisa dipraktekkan? Karena kalau ada satu orang ngelihat bulan baru, dia nggak bisa ngasih tahu ke seluruh dunia. Lah gimana dia ngasih tahu ke seluruh dunia?
Orang yang paling cepat aja kuda disuruh, pergi kamu, itu sudah ada bulan baru, hari ini sudah 1 Syawal misalnya. Dia lari ke ujung timur, satu lari ke ujung barat, misalnya ngasih tahu misalnya, itu yang namanya kuda sehari semalam paling cepat 120 km. Makanya Imam Syafi'i bilang matla adalah setiap 24 farsakh. Matla adalah setiap 120 km. Apa itu? Ukuran penyebaran informasi tercepat pada saat itu. Paham sampai di sini? Paham ya? Berarti Imam Syafi'i jenius enggak? Jenius. Imam yang lain bilang tetap harus sama. Tapi manapun pendapat mereka, tetap dua-duanya pendapat syar'i. Ini harusnya bahasan kita nanti yang yatlu alaihim ayatihi wa yuzakim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini bahasanya. Tapi enggak apa-apa, kita dahului dulu. Oke, paham sampai di sini? Berarti Imam Syafi'i jenius pada zamannya karena memang bisa dipraktekkan seperti itu. Setiap berapa kilometer? 120 kilometer, silakan tentukan lihat bulan sendiri. Kalau ada perbedaan mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Karena memang tidak mungkin memberikan berita itu ke semua orang dalam satu saat. Pertanyaannya kalau sekarang bisa atau tidak? Bisa. Karena ada internet, makanya itulah namanya ru'yat global. Satu orang melihat berlaku untuk semua, itu dalam penentuan awal bulan. Bisa dipahami? Penentuan Syawal misalnya itu kasusnya perbedaan. Hanya saja dalam urusan Idul Adha ini ada khusus. Dalam penentuan Idul Adha ada khusus Arafah. Makanya dalam hadis yang senantiasa kita baca tentang Arafah, Rasul katakan al-hajju Arafah. Sesungguhnya puncak ibadah haji adalah Arafah. Oke, di sini perbedaannya nih. Di sini perbedaannya. Ada yang kata ibu tadi, ada yang memaknai Arafah hanya tempat, tapi ulama-ulama membahas Arafah ini adalah tempat dan waktu. Kok bisa gitu? Makanya Rasulullah katakan al-hajju Arafatun. Sesungguhnya haji ini adalah Arafah. Maksudnya apa? Haji itu harus dilaksanakan di wukuf, itu harus di Arafah. Enggak boleh selain di Arafah. Dan waktunya harus yaumul Arafah. Makanya dalam bahasa Arab ada perkara kata. Kata itu kadang-kadang bermakna zorof atau keterangannya ada dua. Zorof makan dan zorof zaman. Arafah itu zorof makan dan zorof zaman. Arafah adalah waktu di mana terjadi kumpulnya orang wukuf dan Arafah adalah tempat padang yang ditentukan oleh Allah. Maka kalau ibu-ibu pergi nanti umroh atau sudah ada yang pernah haji? Sudah ada yang umroh dan haji? Nah, ada yang umroh dan haji, kalau yang belum nasib ya, tenang aja. Nah, kalau sudah ada yang umroh atau haji, bisa lihat kan ya, Arafah starts here, Arafah ends here. Itu ada pelangnya, banyak banget pelangnya. Pelang warna kuning untuk ngasih tahu Arafah batasnya di sini ya Bu, Arafah batasnya di sini ya. Kalau ibu ketika di Yaumul Arafah sudah di hari Arafah nih 9 Zulhijjah, tapi duduknya keluar dari situ nggak sah hajinya. Tapi usaha saya beda cuma 5 cm aja, nggak ada urusan. Karena tempatnya harus di Arafah dan waktunya waktu Arafah. Makanya puasa itu disunnahkan bagi yang tidak wukuf. Maka dalam hadis-hadis yang kita dapat, kemudian dikasih tahu ada sahabat yang kemudian tidak berpuasa ketika Yaumul Arafah. Ketika dia wukuf di Arafah, kata Rasul enggak apa-apa. Bahkan disunnahkan bagi mereka tidak berpuasa. Karena kenapa? Di hari itu beratnya luar biasa. Jamaah haji melakukan puncak daripada ibadah haji. Wukuf di Arafah, Masya Allah, Allah turunkan rahmat, Allah ampuni orang-orang, tidak ada satupun hari di dalam hari-hari dalam setahun, kecuali di hari itulah di mana Allah paling banyak memaafkan manusia. Yaumul Arafah itulah, paling banyak Allah memaafkan manusia. Dari kemudian terbit matahari sampai tergelincirnya matahari, itulah hari terbaik menurut jumhur ulama. Yaumul Arafah, maka kita yang tidak wukuf pengen dapat cipratannya. Pengen dapat kebaikannya, maka Rasul meminta kita untuk berpuasa sunnah pada yaumul hari Arafah. Di saat orang-orang wukuf di tanah. Paham sampai di sini? Paham ya? Jadi agak sedikit gimana gitu. Tapi nanti saya jelasin ya cara menyikapi perbedaan pendapatnya. Jadi agak gimana gitu ketika saya puasa jamaahnya lagi nyembelih domba. Paham maksudnya?
Lah kalau nanti besok Rebo antum puasa Arafah, antum lihat jamaah mana yang wukuf. Nggak ada lagi yang wukuf. Orang sudah nyembelih kurban. Yang di sana udah nyembelih kurban, sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah kita puasa Arafah. Lah jamaah wukufnya sudah ndak ada. Tapi berdasarkan waktu iya bisa dikatakan perbedaan pendapat berdasarkan waktu. Tapi makanya saya jelasin, Yaumul Arafah adalah waktu orang wukuf di padang dan disitulah nggak ada hari yang lain. Maka batasannya ada dua bagi saya dan ulama-ulama. Saya mengambil pendapat ulama-ulama yang memang kuat bahwasanya Arafah itu waktu dan tempat. Maka saya puasa besok. Ya kalau misalnya, maksudnya puasa Arafahnya besok. Kalau ibu-ibu rajin 7, 8, 9. Kalau mau 8, 9. Kalau hari ini belum puasa juga nggak apa-apa, 9 besok. Karena besok itu jamaah haji. Bisa dipahami ya. Maka sunnah puasa Arafah itu di itu di hari Arafah. Kapan hari Arafah? Ketika jamaah haji lagi wukuf di. Oke, sekarang kita bahas tentang beberapa dalil. Ustadz, beda Ustadz. Kalau sholat itu, kalau sholat di Mekah masih sholat asar, kita sudah sholat isya. Berarti kan memang harus beda. Masa kita sama? Beda Ibu. Kalau sholat, kalau jam itu ikut matahari. Kalau pergantian hari itu ikut bulan. Bisa dipahami? Jadi hari itu hitungannya bulan. Sholat itu jam itu ikut matahari. Bisa dipahami ya? Maka kata Allah, sholatlah ketika matahari sudah sepenggal di atas di atas kepala tengah hari. Ketika tergelincir sholat lagi, ketika tenggelam sholat lagi, ketika tenggelam sempurna sholat lagi, ketika muncul sholat lagi. Itu penanda sholat adalah matahari bukan bulan. Kalau bulan itu penanda tanggal. Berarti perubahan hari itu karena bulan bukan karena matahari. Ustadz kita beda 4 jam sama Arab Saudi loh. Betul, dan kita duluan masalahnya. Betul kan ya? Matahari terbit di sini dulu atau di sono dulu? Terbit di sini dulu. Kita 4 jam lebih dulu. Pertanyaannya besok kalau misalnya kita misalnya oke, kita belum lihat, iya, tapi masa 24 jam telatnya? Mereka udah puasa Arafah, besoknya kita baru puasa. Mereka sudah nggak wukuf lagi, bahkan sudah nyembelih kurban. Nah itu agak-agak gimana gitu bagi saya. Paham sampai di sini ya? Ada tambahan lagi. Problematikanya adalah ketika contoh misalnya, kayak waktu dulu tuh ada menteri agama yang sempat pergi haji. Dia sempat pergi haji dan dia menentukan Arafahnya beda ketika di Indonesia dengan di sana. Pertanyaannya ketika dia di sana dia ikut mana? Dia ikut sana dong. Tapi dia menentukan buat Indonesia berbeda. Itu problem yang ketiga. Problem yang keempat mau tahu? Imam Syafi'i menggariskan 120 km sebagai penanda matla. Sebagai daerah yang bisa ngelihat bulan. Sekarang penentuannya berdasarkan matla atau bukan? Enggak, berdasarkan wilayah Indonesia. Tapi enggak hanya berdasarkan wilayah Indonesia sekarang. Sekarang berdasarkan Mabims. Apa itu Mabims? Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura. Itu jadi satu matla. Kenapa enggak sekalian diluasin lagi aja gitu kan ya. Bisa dipahami enggak sih? Jadi sebenarnya itu bisa sebenarnya. Sebenarnya itu bisa, cuman kadang-kadang ego. Kadang-kadang menurut saya secara pribadi. Oke, sudah paham sampai di sini? Oke, sekarang kita bahas perbedaan. Sekarang kita bahas perbedaan. Kalau sudah gitu-gitu Ustadz, faktanya Ustadz mau ngomong kayak apapun, pemerintah sudah menentukan. Ya itulah maka harus legowo. Maka kita tidak boleh saling menyalahkan. Punya pendapat berbeda itu boleh. Yang enggak boleh adalah berantem. Ya sudah kalau memang yakin dengan dalilnya bahwa Yaumul Arafah tidak sama dengan padang Arafah atau makan Arafah, ya sudah enggak apa-apa. Berarti mereka berpuasa, pemerintah akan yang ikut pemerintah akan berpuasa pada hari Rabu dan akan berlebaran pada hari Kamis. Insya Allah nyatenya masih bisa bareng. Karena hari tasrik kan 3 hari, gitu kan ya. Ada beberapa kolaborasi. Ya udah Ustadz, nggak apa-apa Ustadz di tempat saya. Kita sholatnya hari Rabu Ustadz. Oke, alhamdulillah. Tapi kita nyatenya hari Kamis, bagus. Jadi kan saya punya 2 hari waktu nyate, gitu kan ya. Nanti saya nyari nyate yang hari Rabu nyate, hari Kamis nyate, hari Jumat ada lagi yang nyate, Sabtu juga ada. Lengkap hidup kita, paham Ibu sekalian? Nah kalau sudah perbedaan yang sudah, cuman kalau ada yang tanya tadi, kalau saya puasanya ikut Yaumul Arafah besok misalnya, besok hari apa sih? Selasa ya. Nah saya puasanya Selasa ikut Yaumul Arafah dan wukuf Arafah. Ustadz saya puasanya Selasa,
tapi saya sholatnya Kemis, boleh enggak? Jangan. Karena kalau Anda ambil pendapat sudah pendapat yang satu, ikut pendapat yang satu itu. Kan tidak ada masalah kalau ada perbedaan, kan kita sudah bilang nggak ada masalah ada perbedaan, tapi jangan dicampur aduk. Bisa dipahami ya, jangan dicampur aduk. Karena kalau kita meyakini bahwa Selasa itu Yaumul Arafah, maka ya sholat idnya hari Rabu. Ustadz tapi nggak ada, banyak yang sholat id hari Rabu insya Allah. Nah kalau mau ikut Masjid Mutakin hari Kamis. Dan itu nggak ada masalah. Kita menyikapi perbedaan berbeda dengan ngambil pendapat. Yang saya jelaskan tadi pendapat saya sejauh yang saya yakini. Hanya saja saya tidak menyalahkan kalau ada yang ngambil pendapat yang lain. Karena ingat kata-kata saya, kalau sudah ulama fikih yang sudah menentukan satu hukum, maka tepat dapat 2 pahala, nggak tepat dapat 1, nggak ada dosa di situ. Jelas sampai di sini ya? Bukan berarti saya pelin-pelan ya. Yang jelas sudah saya sampaikan, ini pendapat yang saya ambil, kalau ada yang berbeda itu kita tidak menyebabkan ribut. Awas ya, jangan sampai pulang dari sini ada yang bilang, Ustadz Felix besok puasanya, yang puasa Rebu haram. Saya nggak bilang gitu ya. Jelas ya, saya cuma menjelaskan ini dalil yang saya ambil. Jadi kira-kira seperti itu. Itu adalah jawaban yang kedua dan ketiga.